Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Nyai Sepuh Nyai Haja Mas Fatimah Ahmad Jailani dan Kiai Haji Mas Muhammad Tufail Dardiri selaku pengasuh Pondok Pesantren At-Tauhid Madura. Yang terhormat segenap keluarga dalam dan para tamu undangan yang berbahagia, dan tidak lupa teman-teman kami yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas nikmat iman yang tak mungkin kita abaikan, atas nikmat hidup yang tak terhitungkan, kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat. Salawat beralurkan salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pemersatu hubungan. Hadirin, marilah kita lantunkan salawat Nabi agar mendapat syafaat Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa alihil athhar ala Rasulillah wa ashabihil akhyar. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami dari Pondok Pesantren At-Tauhid Madura membawakan musabaqah syarhil Quran yang bertema Pendidikan Budi Pekerti menurut Al-Quran. Pendidikan merupakan proses mengubah jati diri anak menjadi lebih berkembang dalam hal pengetahuan maupun keterampilan. Di pesantren tidak hanya diajarkan pendidikan suatu mata pelajaran saja, akan tetapi diajarkan pula pendidikan yang berkarakter atau beriman. Pendidikan dimulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi pembentukan dan pendidikan anak. Untuk itu, setiap anak harus dibekali dengan pengetahuan agama, dengan mengajarkan bahwa setiap perbuatan sekecil apapun senantiasa dalam pengawasan Allah, dan kelak Allah memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surat Luqman ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim.
godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dalam kitab Syuddarut Tafsir min Fathil Qadir karangan Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asghar, beliau adalah seorang mudaris tafsir Universitas Islam Madinah, menjelaskan bahwa Luqman menyampaikan kepada anaknya nasihat-nasihat yang mengajak kepada ketauhidan, adab-adab yang baik dan melarangnya dari kesyirikan. Ayat ini menekankan tentang larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab mempersekutukan Allah adalah sebagai bentuk kezaliman yang besar. Sebab kezaliman adalah menyelewengkan suatu hak dari pemiliknya, dan hak ibadah adalah milik Allah semata, tidak yang berhak lainnya, sehingga menjadikan untuk lainnya merupakan pemberian hak kepada yang tidak berhak. Karena semua makhluk adalah makhluknya dan semua urusan adalah urusannya. Meski tidak ada orang yang mampu sedikit pun memberikan mudarat kepadanya, dan dia Maha Kaya dan Maha Terpuji. Luqman wasiatkan kepada anaknya agar anaknya hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, baik terhadap benda atau mengagungkan dan mendewakannya. Seseorang yang berbuat syirik akan menyebabkan dosa besar, bahkan tidak akan diampuni oleh Allah, kecuali jika yang melakukannya mau bertaubat dan meninggalkan perbuatan syirik selama-lamanya. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang kerap kali menggandengkan perintah menyembah Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua, menghormati dan memuliakan kedua orang tua kita. Untuk itu, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surat Luqman ayat 14 sebagai berikut. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanyalah kepadaku kembalimu. Sebagai seorang anak yang telah dilahirkan dan dibesarkan oleh kedua orang tua kita, sudah seharusnya kita memuliakan dan menghormati mereka. Ketika kita sedang berada dalam kandungan, betapa banyak penderitaan dan kesukaran yang dialami oleh ibu kita. Jerih payah beliau berlanjut saat menjaga anaknya sepanjang siang dan malam, serta saat mendidik anaknya. Ingatlah, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua kita. Hai manusia, hormati ibumu.
satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan agar seorang anak mendahulukan perbuatan baiknya kepada sang ibu, berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada sang ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan payah, yang semakin bertambah seiring bertambahnya usia kehamilan. Lalu ia menyusui dalam 2 tahun. Bukan berarti seorang ayah tidak mendapatkan hak bakti dari anak. Namun, jika dibandingkan beban yang ditanggung oleh keduanya, maka beban ayah tidak sebesar beban ibu. karena tanpa bimbingan dan kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tua kita, kita tidak akan sampai pada titik saat ini. Namun, lihatlah di luar sana, sudah banyak sekali kekerasan yang dialami oleh orang tua dalam rumah tangga. Kekerasan tidak hanya dialami oleh seorang anak, namun dialami juga oleh orang tua di Indonesia sendiri. Kasus kekerasan sudah banyak terjadi. Contohnya pada tahun 2020 yang lalu, kasus kekerasan sudah banyak terjadi. Contohnya seorang anak berusia 16 tahun yang memukul ayahnya sampai babak belur. Hanya karena apa? Hanya karena ayahnya menasihatinya agar bangun lebih pagi dan menendang kepala sang ibu karena tidak diberikan uang yang diinginkan oleh pelaku. Dalam tafsir As-Sa'id karangan Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau adalah pakar tafsir abad 14 Hijriah, menjelaskan, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang lembut, ucapan yang santun, berbuat baik, bersikap rendah hati kepada mereka, menghormati dan memuliakan mereka, memberi uang belanja dan menjauhi perbuatan buruk terhadap mereka dari segala sisi dengan perkataan dan perbuatan. Dari uraian yang kami sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, orang tua harus mendidik anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, larangan berbuat syirik karena syirik termasuk dalam bentuk kezaliman yang besar. Ketiga, seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Keempat, wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Dan yang kelima, Allah mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Tidak ada awalan akhir tanpa adanya sebuah akhiran. Oleh karena itu, kami akhiri musabaqah Syahril Quran sampai sini saja. Jikalau kalimat yang kami sampaikan kurang berkenan di hati hadirin sekalian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelumnya, kami ada sedikit pantun untuk hadirin sekalian. Jalan-jalan ke kota Makkah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga syarahan Al-Quran ini membawa barakah, membawa rahmat untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah.